Satu peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan kita adalah sebahagian daripadanya. Sejarah telah membuktikannya. Nubuatan memberi amaran. Salib menunjukkan jalan dan tidak lama lagi Yesus akan kembali. Inilah kontroversi besar. Selamat datang ke Refleksi Kontroversi Besar. Hari ini kita akan meneroka bab 30, permusuhan antara manusia dan setan. Sebuah bab yang mengungkap konflik mendalam dan tanpa henti antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan yang bermula sejak kejatuhan manusia dan akan berlangsung hingga akhir zaman. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Penyataan ilahi ini adalah hukum sekaligus nubuatan. Jika dibiarkan sendiri, manusia yang telah jatuh akan berpihak kepada setan melawan Tuhan. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, permusuhan diperkenalkan. Pemusuhan ini bukan berasal dari manusia, ia adalah anugerah dari Tuhan. Prinsip yang ditanamkan oleh Kristus untuk memungkinkan kita melawan kejahatan. Tanpa kasih karunia ini yang memberi transformasi, manusia akan tetap harmoni dengan dosa. Namun dengan kuasa Kristus, kita diberi kekuatan untuk melawan setan. Seperti yang dinyatakan dalam bab ini, kuasa yang Kristus berikan memungkinkan manusia untuk melawan kezaliman dan perebutan kuasa. Penentangan ini mencipta konflik di mana sebelumnya ada kedamaian, perjuangan antara jiwa yang diperbaharui dan kuasa dosa. Perjuangan kosmik ini ditampilkan dengan jelas di dalam kehidupan Yesus. Kehidupannya yang tanpa dosa dan kesucian ilahinya menimbulkan permusuhan mendalam dari manusia dan kuasa jahat. Permusuhan yang sama yang Kristus hadapi juga dialami oleh para pengikutnya. Semua orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Pertempuran ini sengit karena setan secara aktif bekerja untuk membuatkan pikiran kita diperbelitkan kebenaran dan menggoda umat Tuhan untuk berpaling dari kesetiaan kepadanya. Bab ini mencabar kita untuk merenung. Mengapa begitu banyak tentara Kristus bersikap acuh tidak acuh terhadap pertempuran ini? Ia memberi amaran bahwa hanya ada sedikit permusuhan terhadap setan dan pekerjaannya karena kekurangan pengetahuan tentang kekuasaannya dan niat jahatnya. Ramai yang gagal memahami perang tanpa henti yang dilancarkan setan terhadap Kristus dan gerejanya. Namun, melalui kitab suci, kita diingatkan, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tujuan utama setan adalah menjadikan umat Tuhan serupa dengan dunia. Kebiasaan terhadap dosa melemahkan daya tahan kita dan kompromi memperlemahkan pendirian kita. Namun, apabila kita bergantung kepada Kristus, kemenangan terjamin. Seperti yang diingatkan dalam bab ini, pertempuran itu telah diperjuangkan bagi pihak kita. Kemenangan itu memungkinkan kita untuk menang. Ketika kita menutup refleksi ini, marilah kita merenungkan dengan mendalam. Adakah kita terlibat dalam pertempuran ini? Atau adakah kita terbuai dalam keacuhan? Adakah kita melawan dosa dengan kekuatan yang Kristus sediakan? Atau menyesuaikan diri dengan
pola dunia. Sahabat yang dikasihi, salib Kristus memberi jaminan bahwa kekalahan setan adalah pasti dan kuasanya untuk menumpas kita adalah nyata. Marilah kita memilih untuk tetap berjaga-jaga, mengenakan seluruh kelengkapan senjata Tuhan dan berdiri teguh dalam kekuatannya. Hari ini, Kristus memanggil kita untuk bergabung dalam pertempuran besar ini dengan keyakinan bahwa kemenangannya adalah milik kita. Ikuti kami pada episod seterusnya semasa kita meneruskan perjalanan melalui kontroversi besar. Hingga saat itu, marilah kita tetap berjaga-jaga, setia dan teguh dalam kekuatan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.